Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan ilmu elektrodinamika. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Dede Mulyati dengan NPM 202153026, Windy Trihandayani dengan NPM 202153030, dan Fajri Ben Rahman dengan NPM 202153089. Dan kami berterima kasih kepada Ibu Rifaatul Maulidah MPFIS yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat menjelaskan materi ini. Pada materi ini terdapat beberapa submateri, yaitu yang pertama, awal mula penemuan hukum Ohm oleh George Simon Ohm. Yang kedua, eksperimen yang dilakukan oleh George Simon Ohm. Yang ketiga, teori-teori yang ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Yang keempat, penemuan baterai oleh Alessandro Volta. Yang kelima, latar belakang Alessandro Volta dalam mempelajari listrik dan magnet. Dan yang terakhir, teori elektrodinamika yang dihasilkan oleh Born-Infeld. Pertama, yaitu awal mula penemuan hukum Ohm ditemukan oleh George Simon Ohm. Ketika sel elektrodinamika baru ditemukan oleh Alessandro Volta, George Simon Ohm menggunakannya untuk eksperimen, sehingga menghasilkan hukum Ohm. Dengan bantuan peralatan yang dibuatnya, George Simon mengemukakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat sebanding dengan luas penampang dan berbanding terbalik dengan panjang kawat tersebut. Hukum Ohm dituliskannya dalam buku berjudul Die Galvanische Kette, Mathematics Birthday tahun 1827. Selanjutnya akan diteruskan oleh Fajri. Eksperimen yang dilakukan oleh George Simon Ohm. George Ohm adalah seorang fisikawan Jerman dan matematika. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan asalkan suhunya tetap. Percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh George Ohm untuk menemukan teori ini yaitu penelitiannya tentang sel elektrokimia yang baru ditemukan oleh ilmuwan Italia, yaitu Alessandro Volta. Ohm menggunakan peralatan ciptaannya sendiri dan menemukan bahwa ada proporsionalitas langsung antara perbedaan potensial atau tegangan yang diterapkan di konduktor dan arus listrik yang dihasilkan. Hubungan ini dikenal dengan hukum Ohm. Sementara itu, sel elektrokimia yaitu suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Teori-teori yang ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Percobaan awal Coulomb meliputi tekanan yang bisa memecahkan suatu benda pada tahun 1773, dan ini adalah awal ilmu modern tentang kekuatan benda-benda. Karyanya di bidang listrik dan magnet yang membuatnya begitu terkenal baru diterbitkan dalam serangkaian makalah antara tahun 1785 dan 1789. Melakukan percobaan dengan magnet kompas, ia langsung melihat bahwa gesekan pada sumbu jarum menyebabkan kesalahan. Ia membuat kesimpulan bahwa besarnya puntiran pada benang haruslah sama dengan kekuatan yang mengenai jarum dari medan magnetik bumi. Ini mengawali penemuan timbangan puntir untuk menimbang benda-benda yang sangat ringan. John Michell secara terpisah juga menemukan timbangan puntir pada tahun 1750, tetapi ia gagal menggunakannya untuk mengukur medan daya tarik bumi.
Charles Augustin Coulomb menggunakan keseimbangan puntir untuk memverifikasi bahwa hukum kekuatan listrik adalah kuadrat terbalik. Dia juga mengusulkan gabungan teori fluid atau action at a distance seperti Epinus, tetapi dengan dua cairan penghantar bukan satu. Pertempuran pecah antara partisan, cairan tunggal dan ganda. Dia juga menemukan bahwa gaya listrik di dekat sebuah konduktor sebanding dengan densitas muatan permukaannya dan memberikan kontribusi pada teori magnet dua fluida. Timbangan puntir tadi membawa Coulomb ke penemuannya yang sangat penting. Dengan menggerakkan dua bulatan bermuatan listrik di dekat timbangan puntir, ia menunjukkan bahwa kekuatan di antara kedua benda itu berbeda jika kedua benda itu saling menjauh. Ia mempelajari akibat gesekan pada mesin-mesin dan menampilkan teori tentang pelumasan. Semua ini bersama pandangannya tentang magnet diterbitkan di teori tentang mesin sederhana pada tahun 1779. Dari tahun 1784 sampai 1789, saat bekerja di berbagai departemen pemerintah, ia terus meneliti elektrostatika dan magnet. Tahun 1785, keluarlah hukum Coulomb. Daya tarik dan daya tolak kelistrikan antara dua benda yang bermuatan listrik adalah perkalian muatannya dengan kuadrat terbalik dari jaraknya. Rumus ini sangat mirip dengan hukum gravitasi Newton. Di Boyce, Coulomb meneliti sifat muatan listrik pada benda dan ditemukannya bahwa muatan tersebut hanya ada pada permukaan benda. Didapatkannya pula bahwa daya magnet juga mengikuti hukum kuadrat terbalik seperti daya listrik statis. Beberapa karyanya ditemukan juga oleh Henry Cavendish, tetapi karya Cavendish baru terbit pada tahun 1879. Penemuan Coulomb yang memastikan adanya hubungan antara kelistrikan dan magnetisme kelak dibuktikan oleh Hans Christian Ørsted serta Simon Voisin, dan ini menjadi dasar penelitian elektrodinamika oleh André Marie Ampère. Semua karyanya menunjukkan orisinalitas dan penelitian yang teliti secara tekun. Penemuan baterai oleh Alessandro Volta. Pada tahun 1786, Luigi Galvani tidak sengaja melakukan sebuah penemuan ketika dirinya mengikat kaki katak mati dengan kait tembaga. Kaki katak tersebut menjuntai dan menyentuh besi. Secara mengejutkan, kaki katak tersebut menyentak. Waktu itu Galvani mengira itu terjadi karena gelombang elektromagnetik di sekitar seperti kilat. Kemudian Galvani menyimpulkan bahwa kaki katak tersebut mengandung listrik. Meragukan penemuannya, Volta juga melakukan eksperimen serupa. Setelah melalui serangkaian penelitian, Volta membantah dan mengatakan tidak mungkin daging atau kaki katak mengandung listrik. Bagi Volta, listriklah yang membuat kaki katak berdenyut. Listrik itu berasal dari perbedaan tegangan antara tembaga yang mengikat kaki dengan besi yang secara tak sengaja tersentuh kaki katak. Perbedaan pendapat tersebut akhirnya meregangkan hubungan pertemanan Volta dan Galvani. Keduanya saling menyatukan. Merasa penelitiannya masih ganjal, Volta kemudian melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan teorinya. 8 tahun dihabiskan, Volta melakukan penelitian itu hingga dirinya mendapat kesimpulan bahwa listrik itu berasal dari logam, bukan daging atau kaki katak yang telah mati. Efek ini muncul akibat dua logam tak sejenis, yaitu besi dan pisau bedah Galvani yang terbuat dari tembaga kala itu. Berangkat dari penelitian kaki katak tersebut, kemudian Volta mulai membuat baterai Volta. Baterai tersebut terbuat dari tembaga dan seng yang dicelupkan ke air garam dengan saling berhubungan, tanpa bersinggungan. Para ilmuwan kemudian melakukan penyempurnaan baterai Volta ini. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa teori Volta memang benar dan menjatuhkan teori Galvani. Karena penemuannya ini, nama Alessandro Volta kemudian tercatat sebagai seorang penemu baterai, di mana satuan tegangan listrik menggunakan namanya yaitu volt. Submateri selanjutnya yaitu latar belakang Alessandro Volta dalam mempelajari listrik dan magnet. Pada tahun 1774, Volta menjadi profesor di bidang fisika dari Royal School of Como.
Tahun berikutnya, ia berhasil menciptakan sebuah alat bernama Electrophorus, yaitu alat yang dapat menghasilkan sekaligus menyimpan listrik statis. Pada tahun 1776, Volta dipercaya menjadi kepala bidang fisika di Universitas Pavia. Ia terus melakukan penelitian mengenai arus listrik. Pada tahun 1780, rekan Volta yaitu Luigi Galvani, seorang ilmuwan medis, melakukan penelitian terhadap seekor katak. Ia mengatakan bahwa katak yang mati kakinya akan berkejut ketika disentuh oleh objek yang bermuatan listrik statis. Sejak tahun 1794, Volta memfokuskan dirinya untuk mengadakan eksperimen-eksperimen secara mandiri, di mana ia mencari tahu bagaimana listrik dapat dihasilkan. Ketika Volta menyentuh kaki katak yang sudah mati dengan dua logam yang berbeda seperti tembaga dan seng, kaki katak mati itu berkejut. Volta lalu menyadari bahwa aliran listrik tercipta bukan karena jaringan tubuh hewan, melainkan faktor lain di dalamnya. Volta lalu mengganti kaki katak dengan kain yang sebelumnya telah direndam air garam. Ia kemudian memasang dua sampel logam berbeda pada kain tersebut. Ternyata, dua logam berbeda yang dipisahkan oleh air bermuatan garam itu mampu menghasilkan listrik. Dari sanalah kemudian Volta berhasil menciptakan sel voltaik. Ia membuat sebuah alat yang terdiri dari cakram tembaga yang dipisahkan dengan cakram seng oleh kain hasil rendaman garam. Ketika Volta menyentuh bagian atas dan bawah dari alat tersebut menggunakan kawat, aliran listrik pun tercipta, walau dalam daya yang masih lemah. Volta mengatakan bahwa arus listrik dihasilkan dari reaksi kimia dalam alatnya tersebut. Untuk meningkatkan jumlah tenaga listrik yang dihasilkan, Volta menumpukan beberapa sel voltaik menjadi satu. Menjelang tahun 1800, Volta mengembangkan untuk pertama kali apa yang sekarang disebut sebagai baterai listrik. Penemuannya itu menghasilkan arus listrik yang cukup stabil dengan reaksi kimiawi. Pada tahun 1801 di Paris, Volta mendemonstrasikan alatnya di depan Napoleon, yang kemudian memberikan gelar bangsawan kepada Volta berkat berbagai prestasinya. Ia berhasil mengambil kembali kebanggaan yang sebelumnya pernah hilang akibat ketidakmampuan keluarganya. Penemuan-penemuan Volta merangsang para ilmuwan untuk menciptakan berbagai macam alat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kelistrikan, sehingga dapat menghasilkan arus listrik, selain listrik statis. Untuk menghormati berbagai prestasi dan jasa seorang Alexander Volta, maka ditetapkan Volt satuan arus listrik. Submateri terakhir yaitu teori elektrodinamika yang dihasilkan oleh Born-Infeld. Pada awalnya, orang-orang memperhatikan kedua benda yang saling tarik-menarik dan ada yang tolak-menolak. Mereka bertanya-tanya bagaimana hal itu terjadi. Sekitar abad ke-16 hingga 17, orang-orang mulai berpikir secara serius tentang bagaimana cara mengukur secara matematis dan ilmiah gaya tolak atau gaya tarik antara dua benda yang bermuatan listrik. Hingga pada tahun 1785, Charles Augustin de Coulomb hadir untuk secara resmi mempublikasikan teorinya yang bernama Hukum Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi bahwa gaya pada muatan akan saling tarik-menarik apabila kedua muatan tidak sejenis, dan akan saling tolak-menolak apabila kedua muatan sejenis. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.